Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian sedang diberkati, dilingkupi oleh sukacita Tuhan. Semua saudara sehat di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, segmen kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita terus akan mendasari dengan kebenarannya. Kita tidak akan mendasari setiap segmen kita dengan akal kita, dengan pengalaman kita, dengan logika kita, bahkan atau mungkin dengan studi yang kita pernah alami. Tetapi kita akan mendasari dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita akan melanjutkan dalam segmen ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sebagai manusia kita semua tentu punya masalah dan persoalan. Entahkah itu seorang pejabat atau seorang rakyat biasa, orang kaya raya, orang konglomerat, bahkan sampai seorang yang sangat sederhana pun, semua kita punya masalah. Mungkin saja masalahnya berbeda-beda. Contoh kasusnya berbeda-beda, tetapi itu merupakan masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang punya masalah sakit penyakit, ada yang punya masalah tentang keuangan, ada yang punya masalah untuk pekerjaan, ada yang rumah tangga, ada yang masa depan, punya persoalan terhadap anak-anak, dan persoalan-persoalan lainnya, pekerjaan, dan semua itu merupakan masalah. Semua itu merupakan problem dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan yang tadi kita bacakan bahwa jika kita punya masalah, jika saudara punya persoalan, jangan datang ke alamat yang berbeda, alamat yang salah. Justru nanti saudara akan menemukan masalah demi masalah, tambah masalah, tidak ada penyelesaian, justru menambah masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menganjurkan kepada kita melalui Nabi Nahum, melalui Alkitab, bahwa ketika kita punya persoalan, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kita mengalami kesusahan. Datanglah kepada Dia, karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengasih, Maha Kuasa. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Apapun persoalan itu, saudara, datanglah kepada Tuhan. Manusia akan mengecewakan kita. Saudara datang kepada manusia, awalnya memberikan harapan, mengiming-imingkan sesuatu kepada saudara. Saudara mungkin tergiur, mungkin saudara terpanggil, saudara mungkin percaya, tetapi pada akhirnya saudara akan dikecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara jika saudara mau datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kabar baik mendorong hidup lebih baik, saya mau mendorong kita semua. Kalau saat ini saudara punya masalah, saudara punya sakit penyakit, saudara punya persoalan apapun, saudara mungkin sudah datang di berbagai macam tempat untuk mencari solusi. Hari ini saudara, datanglah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ia siap untuk menolong saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan meneguhkan kembali saudara dalam firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 39. Bunyinya seperti ini: orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ini sesuatu yang sangat penting diulangi lagi. Nabi Nahum telah menyatakan seperti itu. Bahkan pemazmur gue mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian. Itulah sebabnya saudara, jangan bawalah masalahmu kepada orang lain. Orang itu juga punya masalah yang tidak terselesaikan. Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah punya masalah apa-apa. Dia sanggup untuk mengubah masalah menjadi berkat.
berkat, mengubah kutuk menjadi berkat, sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan, semua persoalan disembuhkan oleh Dia. Tuhan tidak pernah gagal, sampai detik ini belum pernah gagal. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan, Dia sanggup untuk menyembuhkan, Dia sanggup untuk menolong saudara-saudara sekalian. Saya mengajak saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berbohong atas kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, tonton terus segmen ini, tonton terus segmen-segmen yang selanjutnya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Doa saya, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memulihkan saudara, Tuhan melepaskan saudara-saudara dari setiap masalah dan persoalan yang sedang saudara alami pada saat ini. Mungkin saudara sedang mengalami kesesakan, saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudara sedang mengalami masalah apapun. Saya mau mengajak saudara, kita akan berdoa bersama-sama, yakin dan percaya Tuhan akan melepaskan kita dari setiap persoalan ini. Mari saudara, angkat tanganmu dan kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang mengalami masalah, persoalan sakit penyakit, ekonomi, masalah pekerjaan, keluarga dan rumah tangga, apapun itu Tuhan. Tuhan adalah tempat yang tepat, tempat pengungsian. Lepaskan dan bebaskan saudara-saudaraku ini dari setiap masalah dan persoalan mereka. Di dalam nama Yesus, beri damai sejahtera dan sukacita, pengharapan, kuatkan dan teguhkan iman mereka semua. Terpujilah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa saya terus menyertai saudara di mana saudara berada. Kiranya berkat damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi akan kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.